Rahmat sudah belasan tahun menjadi tukang ojek. Baginya, jalanan malam bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Berbekal jaket tebal, motor tua yang setia menemaninya, dan senter kecil yang tergantung di stangnya, ia seringkali mengambil penumpang hingga dini hari. Baginya, uang tambahan dari penumpang malam bisa membantu kebutuhan keluarga kecilnya. Malam itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam pekat menggantung, seperti menutupi bintang dan bulan. Angin malam berhembus pelan, menyapu dedaunan kering yang berserakan di pinggir jalan. Rahmat, yang sedang duduk santai di pangkalannya bersama teman-temannya, sesekali meniup kopi panas yang baru ia beli dari warung depan. "Mat, udah malam begini, nggak pulang?" tanya Hendra, temannya sesama tukang ojek. "Sebentar lagi, Hendra. Kali aja ada penumpang terakhir. Lumayan, buat beli susu anak." Hendra hanya mengangguk sambil menyalakan rokoknya. Jam sudah menunjukkan pukul 10.45 malam. Satu persatu tukang ojek mulai berkemas, siap pulang ke rumah masing-masing. Rahmat tetap memilih bertahan, berharap ada penumpang terakhir yang lewat. Bagi Rahmat, setiap rupiah sangat berarti. Dengan anak yang masih kecil dan istri yang hanya bekerja serabutan, Rahmat tahu ia harus berjuang lebih keras. Suasana pangkalan semakin sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dari semak-semak dan desau angin yang menyapu pepohonan. Lampu jalan di dekat pangkalannya sudah redup, bahkan beberapa mati total, membuat sebagian besar area gelap gulita. Rahmat meneguk sisa kopinya, lalu berdiri dan meregangkan badan. Saat itulah ia melihat sesuatu di ujung jalan. Cahaya samar mendekat, seperti senter atau lampu kecil dari kejauhan. Rahmat memicingkan mata, berusaha memastikan apa itu. Beberapa detik kemudian, sosok seseorang mulai terlihat. Seorang laki-laki tua berjalan perlahan dari ujung jalan, mengenakan baju lusuh dan membawa tongkat kayu. Wajahnya tidak jelas, tertutup bayang-bayang malam. Rahmat sempat bergumam, siapa lagi malam-malam begini? Namun ia tak mau berpikir macam-macam. Ia memang terbiasa melihat orang-orang pulang berjalan kaki karena jarak antar desa cukup jauh. Ketika lelaki itu lewat di depannya, Rahmat menyapa, "Malam, Pak. Mau ojek?" Lelaki itu berhenti sebentar, tapi tidak menjawab. Hanya pandangan kosong yang dilemparkan ke Rahmat. Setelah beberapa detik, ia kembali berjalan pelan, menghilang di balik tikungan. Rahmat menggeleng kecil dan berbisik, mungkin bapaknya capek atau bingung. Ia kembali duduk di motornya sambil menyalakan mesin, berharap suara motor tua itu bisa mengusir rasa sunyi yang mulai mengganggunya. Namun, entah kenapa, malam itu rasanya berbeda. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk kulit hingga ke tulang. Perasaan Rahmat mulai tak enak, tetapi ia berusaha mengabaikannya. Tak lama kemudian, sebuah motor lain lewat dengan cepat dari arah yang sama. Rahmat sempat berpikir, mungkin temannya yang tadi pulang lebih dulu. Tapi anehnya, suara motor itu terdengar pelan, seperti berbisik, lalu hilang begitu saja dalam gelap. Rahmat menoleh ke jalanan sepi itu, merasakan bulu kuduknya perlahan meremang. "Ah, mungkin cuma kecapean," katanya pelan, meyakinkan dirinya sendiri. Ia menoleh ke arlojinya yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. "Ya udahlah, pulang aja," gumamnya sambil memutar gas motor. Rahmat memutuskan beranjak dari pangkalan dan pulang melewati jalan pintas. Jalan itu memang lebih cepat, tapi terkenal sepi, gelap, dan sering disebut-sebut sebagai jalur angker. Tapi bagi Rahmat, itu hanya cerita orang iseng yang ingin menakut-nakuti. Ia mulai berkendara melewati jalanan lurus yang diapit hutan kecil di kedua sisi. Pepohonan di sana menjulang tinggi, seperti membentuk lorong gelap yang menelan cahaya lampu motor. Rahmat hanya fokus pada jalan di depannya, tak ingin pikirannya melayang ke hal aneh-aneh. Namun, beberapa ratus meter kemudian, ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Awalnya, motor Rahmat terasa normal. Namun, semakin jauh ia melaju,
ia merasakan motor mulai terasa sedikit lebih berat, seakan-akan ada beban tambahan. Rahmat berpikir mungkin angin malam yang menghambat lajunya. Tapi perasaan itu semakin lama semakin nyata. Seolah ada seseorang yang tengah duduk di jok belakangnya. Dengan sedikit panik, Rahmat melirik ke spion kanan. Disitulah ia melihatnya. Bayangan gelap, samar, duduk diam di belakangnya. Sosok itu memiliki rambut panjang, baju putih lusuh, dan kepala yang sedikit miring. Rahmat merasa jantungnya berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun ketika kembali melihat spion, sosok itu masih ada di sana. Kali ini lebih jelas. Rahmat mencoba tetap tenang, meskipun keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Mungkin cuma bayangan pohon, gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun, ia tahu apa yang dilihatnya bukan sekadar bayangan. Sosok itu duduk kaku di belakang, seperti menatap kosong ke arah jalan di depannya. Semakin lama, beban motornya terasa semakin berat. Suara mesin yang biasanya halus kini seperti tersendat-sendat. Rahmat mencoba menambah kecepatan, tetapi motor tua itu seolah tidak merespons. Ia merasa ada sesuatu yang menahan lajunya. Astagfirullah. Rahmat mulai membaca doa. Namun, perasaan aneh itu semakin kuat. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya, seperti ada kabut tak kasat mata yang mengikutinya. Tiba-tiba, terdengar suara lirih. Suara itu seperti berbisik di dekat telinganya. Jangan cepat-cepat, Mas. Aku ingin pula. Rahmat tersentak. Suara itu terdengar sangat jelas, tetapi tidak ada siapapun di sana kecuali dirinya. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Dengan sisa keberanian, ia melirik spion lagi. Sosok itu masih ada. Kali ini, kepalanya perlahan bergerak, seperti menoleh ke arah Rahmat. Tak tahan lagi, Rahmat langsung memacu motornya sekencang mungkin. Namun, suara mesin terdengar semakin berat. Seolah-olah motornya sedang membawa beban yang tak terlihat. Ia hanya bisa memandangi jalanan gelap di depannya, berharap segera sampai di ujung jalan. Beberapa menit kemudian, Rahmat melihat sebuah warung kecil dengan lampu temaram di kejauhan. Cahaya itu seperti menjadi penyelamat di tengah kegelapan. Dengan sekuat tenaga, ia memacu motornya ke arah warung itu. Begitu sampai, ia langsung berhenti dan turun dari motor. Namun, saat ia menoleh ke belakang untuk memastikan, tidak ada siapapun di jok belakang. Tidak ada bayangan. Tidak ada sosok perempuan yang tadi dilihatnya di spion. Hanya motor tuanya yang berdiri diam, seperti tidak terjadi apa-apa. Rahmat terengah-engah, mencoba menenangkan dirinya. Pemilik warung, seorang pria tua yang sedang duduk santai sambil menyeruput kopi, memperhatikannya dengan tatapan heran. Kenapa, Mas? Kok pucat banget? Tanyanya. Rahmat tak langsung menjawab. Ia hanya duduk di kursi kayu di depan warung, mencoba mengatur napasnya. Setelah beberapa saat, ia mulai bercerita tentang apa yang baru saja dialaminya. Pria tua itu mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas panjang. Mas, jalan itu memang sering ada yang ikut. Katanya, dulu ada perempuan muda yang meninggal di situ, jatuh dari motor karena kecelakaan. Tapi jasadnya baru ditemukan beberapa hari kemudian, jauh dari tempat ia terjatuh. Mungkin, dia belum tenang dan sering nebeng orang yang lewat. Rahmat hanya bisa terdiam. Tubuhnya masih terasa gemetar, meskipun ia sudah jauh dari jalan angker itu. Lain kali, kalau lewat situ, Mas baca-baca doa dulu. Atau kalau bisa, jangan lewat situ malam-malam, lanjut pria itu. Rahmat mengangguk pelan. Malam itu, ia tidak langsung pulang. Ia duduk di warung itu selama hampir 1 jam, menunggu dirinya benar-benar tenang sebelum melanjutkan perjalanan. Sejak kejadian itu, Rahmat tak lagi berani mengambil penumpang hingga larut malam, terutama jika harus melewati jalan pintas tersebut.
Dan satu hal yang pasti, ia tidak pernah lagi menggunakan spion di motornya. Baginya, lebih baik tidak melihat apa-apa daripada harus melihat sosok yang tidak seharusnya ada. Setelah kejadian malam itu, di mana sosok menyeramkan muncul di spion motornya, Rahmat merasa tubuhnya masih lemas. Sejak pagi, ia hanya berdiam diri di rumah, menatap kaca spion motornya yang sudah retak. Namun, perut yang keroncongan memaksanya keluar untuk mencari makan di warung kopi pinggir jalan tempat para tukang ojek biasa berkumpul. Malam itu, warung kopi tampak ramai. Bau kopi hitam dan gorengan menyambut Rahmat ketika ia tiba. Beberapa teman ojeknya sedang asyik bercengkrama, membicarakan pekerjaan, gosip desa, dan tentu saja cerita-cerita seram yang selalu jadi hiburan. Rahmat duduk di pojokan, memesan kopi dan pisang goreng. Namun wajahnya yang pucat membuat teman-temannya menyadarinya. "Mat, kenapa? Kayak orang sakit?" tanya Jono, sambil menyulut rokoknya. Rahmat hanya diam, menatap cangkir kopinya. "Hei, lo kenapa? Jangan-jangan kejadian kayak si Bagas kemarin?" timpal Jaja, teman ojek yang lain. Semua mata tertuju pada Rahmat. Rahmat menghela nafas dalam. Ia merasa perlu menceritakan semuanya. Dengan suara pelan, ia mulai bercerita tentang apa yang ia alami malam sebelumnya, tentang suara bisikan, bayangan wanita di spion, hingga tangan dingin yang terasa melingkar di pundaknya. Suasana warung kopi mendadak hening. Semua teman Rahmat terdiam, wajah mereka sama pucatnya. "Mat, lo serius? Itu kayak cerita Bagas." "Dia lihat perempuan itu juga di spion," ujar Jono, suaranya bergetar. "Itu bukan cuma Bagas. Minggu kemarin, si Udin yang bawa penumpang malam-malam juga lihat bayangan di spionnya. Sejak itu, dia demam seminggu," kata Jaja. Rahmat menatap teman-temannya dengan pandangan bingung dan takut. "Terus, itu siapa sebenarnya? Kok cuma di spion kelihatan?" tanyanya. Jono mendekat, berbisik pelan. "Mat, lo tahu pohon besar di tikungan jalan itu? Konon katanya dulu ada perempuan meninggal di situ. Kecelakaan. Katanya, dia nungguin orang yang lewat sendirian malam-malam. Kalau lo lihat dia di spion, berarti dia nempel." Rahmat langsung merinding. Ingatan tentang suara bisikan "antar aku pulang" itu membuatnya ingin muntah. Ia meneguk kopinya cepat-cepat, berharap rasa pahit itu bisa menenangkan dadanya yang sesak. Tiba-tiba, suasana di warung berubah. Angin dingin berhembus masuk meski pintu warung tertutup rapat. Lampu warung kopi berkedip-kedip. Semua orang di sana saling berpandangan. Spontan, mereka menoleh keluar. Salah satu motor yang diparkir roboh begitu saja, tanpa ada yang menyentuhnya. "Astagfirullah! Siapa tuh?" seru Jaja, wajahnya panik. Rahmat mendadak merasa dadanya berat. Ia perlahan menoleh ke arah kaca jendela warung. Di balik bayangan gelap, samar-samar ia melihat sosok perempuan itu berdiri diam, rambut panjangnya menutupi wajah, menghadap langsung ke arah Rahmat. "Jono, itu dia!" bisik Rahmat sambil menunjuk jendela. Namun ketika yang lain menoleh, sosok itu sudah menghilang. Sebuah suara garukan halus terdengar dari arah motor Rahmat di luar. Semua tukang ojek bergegas berdiri, ingin memastikan. Tapi Rahmat tidak berani keluar. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. "Udah Mat, lo nginep aja di sini." "Jangan pulang dulu," ujar Jono, setengah memaksa. Teman-teman Rahmat mengangguk setuju. Mereka tahu, jika dibiarkan pulang sendirian, sosok itu mungkin akan kembali menampakkan diri, atau lebih buruk lagi. Rahmat pun akhirnya mengiyakan. Malam itu, ia tidur di bangku panjang warung kopi, ditemani teman-teman yang masih berjaga. Namun sebelum memejamkan mata, Rahmat sempat mendengar suara sayup di luar warung. "Rahmat, antar aku pula." Suara itu seperti berhembus bersama angin malam, membuat Rahmat tak bisa tidur semalaman.